Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi JJMers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali di pagi hari ini kembali Nina hadir di ruang dengar JJMers. Kali ini di program Seller News di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Dan bersama kita sudah hadir narasumber yang spesial nih. Ada Mayor Laut Kesehatan Dr. Gigi Iputu Gede Ari Syasha SPPM. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih dok kabarnya di pagi hari ini? Bersyukur baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dok. Sebelumnya Nina juga ingin mengucapkan terima kasih ya dokter sudah berkenan hadir di studio radio JJM ya dok ya untuk program Seller News kita di pagi hari ini dengan temanya halitosis. Ya mungkin dokter ingin memperkenalkan diri dulu dok. Baik, selamat pagi JJMers ya. Ya, dok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami izin memperkenalkan diri. Nama kami mungkin sudah disampaikan. Nama kami Putu Gede Ari Syasha, kami spesialis PM. Dokter gigi spesialis PM mungkin jarang terdengar. Betul. Karena mungkin jarang yang peminatnya juga. Terakhir memang di 2016 sudah pada pensiun juga. Jadi kami diberikan kesempatan untuk menjadi seorang spesialis penyakit mulut. Jadi PM itu penyakit mulut. Bukan polisi militer ya dok ya? Kadang seperti itu dibilang karena mungkin jarang terdengar ya. Jadi Ya, spesialis penyakit betul. mulut itu adalah spesialis yang membidangi berbagai manifestasi oral atau bagaimana sih di sistemik atau penyakit-penyakit di dalam tubuh kita itu memberikan suatu macam gambaran di dalam rongga mulut. Sederhananya adalah sariawan. Jadi sariawan itu ada berbagai macam, tidak hanya sariawan biasa, tapi juga ada sariawan yang bahkan bisa mengarah ke keganasan. Nah, seperti itu. Jadi saya sendiri berdinas sehari-hari di Ladogi RI Marta Dinata di bagian klinik oral diagnosa atau penyakit mulut. Jadi kalau berobat gigi ke Ladogi silahkan ke penyakit mulut. Jadi bisa kita screening awal apakah ada kelainan dalam rongga mulut yang bisa nanti mengarah ke penyakit lainnya karena saling berkaitan ini Mbak. Baik dok. Ya baik dokter. Dan tema kita di pagi ini ya dok ya halitosis nih. Mungkin masih terdengar asing ya dok ya kalau kita menyebutnya halitosis. Kecuali kita menyebutnya bau mulut ya dok ya. Kalau bau mulut sudah umum. Jadi dok, sebenarnya apa yang dimaksud dengan halitosis itu sendiri dok? Silahkan dok. Baik, terima kasih Mbak. Jadi halitosis itu adalah bau mulut. Kata lainnya kalau kita sederhanakan, kalau kita tidak terlalu mengacu kepada diagnosa klinis seperti itu. Jadi kalau di masyarakat itu adalah bau mulut. Bau mulut ini berasal dari mana? Jadi ada yang fisiologis, ada yang patologis. Jadi fisiologis ya memang berasal dari dalam tubuh kita. Misalnya karena sehari-hari baru bangun, terus karena makan sesuatu itu fisiologis saja, normal-normal saja. Kalau patologis itu berarti ada suatu kelainan. Nah, dia berasal dari dalam tubuh kita yang dirasakan oleh si pasien sendiri ataupun lawan bicaranya. Jadi misalnya karena kelainan dalam rongga mulut, misalnya karena rugi berlubang, karena gusi yang berdarah, ataupun mungkin ada kelainan sistemik. Kelainan sistemik itu maksudnya dari dalam tubuh kita sendiri misalnya ada kelainan seperti diabetes, kelainan ginjal, kelainan darah. Nah itu sendiri bisa menyebabkan bau mulut. Jadi tidak hanya sekedar bau mulut biasa, ternyata ada sebagai petunjuk atau screening awal bahwa di dalam tubuh manusia itu ada suatu kelainan ya dari bau mulutnya itu sendiri. Jadi kita mungkin semoga nantinya bisa kita lebih banyak berbincang, Mbak. Seperti itu sebagai awalan ya. Baik dokter, dan kenapa sih bau mulut itu bisa terjadi dok? Bau mulut bisa terjadi karena pertama sudah saya sampaikan tadi, ada berbagai macam. Yang pertama itu mungkin adalah yang fisiologis, yang normal, karena kita bangun pagi, makan sesuatu itu bisa terjadi bau mulut secara fisiologis. Nah, sebenarnya ada banyak macam hal atau tipe dalam bau mulut sendiri itu. Yang pertama mungkin bisa terjadi karena gangguan pencernaan. Pencernaan misalnya karena ada GERD atau asam lambung yang naik ke permukaan dan juga bisa menimbulkan suatu bau di dalam mulut kita. Terus selain itu juga bisa karena yang kedua mungkin karena kelainan
penyakit sistemik misalnya diabetes. Diabetes itu Diabetes. juga bisa tanda-tandanya mungkin nafasnya berbau aseton, itu bisa juga menjadi bau mulut. Atau mungkin karena hasil metabolisme dari darah, kelainan darah seperti diabetes tadi, atau juga bisa karena dari saluran pernapasan, misalnya karena ada sinusitis, peradangan pada rongga pernapasan atau pada paru, itu bisa menjadi bisa menimbulkan bau juga. Nah, baunya khas juga. Nah, yang terpenting adalah ada juga yang tidak kita sadari dan mungkin terabaikan adalah karena yang simpel sebenarnya, karena mungkin karena karies atau lubang gigi, penyakit gusi. Nah, itu semuanya kan bermanifestasi di dalam rongga mulutnya, terus lama-lama juga mulutnya menjadi bau seperti itu. Jadi perlu kita periksa terus di screening, misalnya pemeriksaan gigi 6 bulan sekali seperti itu. Jadi kita tahu itu sumbernya dari mana sih sebenarnya. Atau ada juga yang terakhir itu adalah halitosis yang karena subjektif saja. Subjektif untuk pasien merasa mohon maaf mulutnya bau, padahal tidak bau seperti itu. Jadi itu perasaan yang terus akhirnya stres dan akhirnya ya untuk memastikan kita harus periksa deh ke dokter gigi. Jadi subjektif saja pemeriksaannya seperti itu. Ya, baik dokter. Dan kita sering mendengar ya dok bahwa lidah ini juga sering dianggap sebagai penyebab utama dari bau mulut ya dok ya. Mungkin dokter bisa menjelaskannya. Ya, baik. Sebenarnya yang terkait dengan lidah seperti itu, jadi kadang kita abai atau gimana kita namanya menjaga kebersihan mulut tidak hanya gigi saja. Jadi harus lidah juga karena beberapa temuan pasien setelah gosok gigi itu tidak menyikat lidahnya. Jadi di lidah sendiri itu banyak kuman-kuman. Nah, kuman-kuman yang memecah sisa-sisa makanan itu menjadi gas. Nah, gas-gas inilah yang kemudian menimbulkan bau mulut. Jadi kita harus selain aware terhadap gigi, juga aware terhadap kesehatan lidah sendiri. Jadi perlu namanya pembersihan lidah seperti itu. Jadi di lidah sendiri berkumpul semua kuman-kuman juga seperti itu. Jadi harus rajin juga menggosok lidahnya. Nanti kalau bisa dijelaskan nanti bagaimana cara menyikat lidah nanti Nah, kita jelaskan. itu dok ya. Karena kan kita hanya fokus menggosok gigi ya dok ya. Dan berarti dengan menyikat gigi saja apakah sudah cukup dok? Nah, sebenarnya untuk menjaga salah satu kebersihan mulut memang gigi ya, karena gigi itu memegang peranan sangat penting gitu seperti itu. Namun jangan lupa juga menyikat lidah terkait dengan si halitosis ini, terkait dengan bau mulut ini. Terkadang kita tidak menyikat lidah, akhirnya kok masih bau, ternyata di lidah itu potensi kumannya lebih banyak. Bahkan ada sampai lidah, mohon maaf bagi yang suka merokok atau kebiasaan seperti itu, jadi zat-zat yang terkandung dalam rokok itu akumulasi di lidah, jadi lidahnya mungkin berwarna sedikit, tapi tidak masalah sepanjang tidak mengganggu fungsi kunyah, fungsi pengecapan gitu. Tapi alangkah baiknya kita memerlukan yang namanya edukasi tentang menyikat lidah. Cara menyikat lidahnya itu adalah dengan ada namanya alat khusus atau tongue scraper, atau juga dengan menggunakan sikat gigi biasa juga tidak apa-apa, tapi dengan bulu sikat halus seperti itu. Jadi dengan menggunakan sikat gigi halus, setelah sikat gigi kita sikat lidahnya dengan menggunakan sikat bulu halus dengan 6 sampai 7 tarikan dengan searah ya. Maksudnya dari pangkal lidah ke depan gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu dilakukan minimal 2 kali sehari, pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Jadi kesehatan lidahnya juga tercapai gitu, jadi tidak cuma gigi saja seperti itu. Jadi setelah kita menggosok gigi gitu sekalian menggosok lidah gitu dok. Bisa jadi satu dengan sikat giginya dok? Tidak apa-apa, sama. Pasta giginya juga berarti bisa ya dok ya, jadi satu gitu ya dok ya? Bisa menggunakan pasta gigi apa aja bisa. Tapi memang ada anjuran yang pernah saya baca bahwa pasta gigi yang bagus itu ya dok, tidak mengandung SLS. Jadi SLS itu semacam busa seperti itu. Karena kadang beberapa pasien itu mengeluhkan sariawan ketika mengganti pasta gigi seperti itu, yang tiba-tiba pengennya ini pengennya itu, tapi ya kalau sudah nyaman dengan satu sikat gigi pasta gigi ya pakainya itu aja. Tapi kalau bisa sih jangan ada SLS ya atau busanya gitu. Tapi kayaknya kalau nggak berbusa kayak kurang gitu ya dok ya. Ya, dan dokter pertanyaan selanjutnya nih, mengapa bau mulut itu sering muncul saat kita bangun tidur ya dok ya, atau bangun pagi gitu, gimana dok? Baiklah, ini cukup menarik karena
kadang-kadang kalau kita bangun tidur yang sudah berpasangan tentunya bilang, Mhm. "Mulutmu bau," seperti itu ya. Padahal sama-sama bau juga kan. Jadi pada waktu, kita tidur itu memang produksi air liur kita kan menurun ya. Mhm. Air liur kita itu punya fungsi yang sangat banyak seperti sebagai Mhm. pelumas, juga untuk memecah, makanan, terus juga sebagai, respon imun juga, terus juga, melumasilah, rongga mulut. Nah, ketika itu turun produksinya berarti dalam rongga mulut kita itu menjadi kering. Nah, ketika kering, eee, proses, antibakteri yang ada di dalam rongga mulut itu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di air Mhm. liur itu banyak antibakteri, anti jamur, antivirus. Nah, kemudian itu turun, jadi si bakteri memecah sisa-sisa makanan atau lain sebagainya itu menjadi lebih banyak. Nah, ketika itu sudah terpecah, akhirnya, apa, gas-gas yang diproduksi juga semakin banyak. Nah, itu juga, menyebabkan bau seperti itu. Tapi itu tidak apa-apa karena itu normatif, Mmm. normal karena kita dalam proses tidur kita ini tidak ada aktivitas ya, seperti Mhm. itu. Jadi air liur kita juga tidak terstimulasi, jadi tidak tidak banyak air liur yang keluar pada waktu Mhm. kita tidur. Nah, solusinya adalah, ketika kita bangun tidur, kita kembalikan deh hidrasi kita, kita minum, secukupnya saja dulu. Memang kebutuhan cairan kalau menurut Mhm. anjuran Kemenkes itu per kilogram berat badan itu adalah 40 mililiter. Jadi misalnya berat badannya 50 dikalikan 40 Mmm. mililiter berarti 2 2 liter. liter. Nah, itu kita minum tuh sebanyak 2 liter itu, Mmm. dari kita pagi bangun tidur sampai kita malam sebelum tidur. Jadi kalau sudah tercukupi, hidrasi kita juga tidak tidak menjadi suatu masalah ke depannya seperti itu. Jadi kita tidak kekurangan cairan. Baik. Dan, dokter, benarkah nih ya, Dok, ya, masalah bau mulut itu berasal dari lambung? Mhm. Gimana, Dok? Sebenarnya yang dari beberapa artikel yang saya baca Mhm. memang 80% tuh sebenarnya sumber bau mulut itu adalah dalam rongga mulut kita Mhm. sendiri sebenarnya, Dalam rongga. dalam mulut kita. Jadi kalau dari lambung mungkin ada beberapa, tapi pada Mhm. pasien-pasien yang memiliki, kelainan pencernaan, Mmm. sepertinya, GERD seperti itu. Jadi adanya reflux dari asam lambung ke atas itu, suasana gigi menjadi lebih asam. Nah, ketika asam, bakteri lebih banyak memecah, sisa-sisa makanan dan menimbulkan gas seperti itu. Jadi faktor dari lambung itu mungkin beberapa persen saja, yang Mhm. terpenting adalah faktor dari rongga mulutnya sendiri. Itu yang perlu dicek, misalnya kebersihan rongga mulutnya, gusinya, lidahnya, seperti itu. Apakah ada kelainan-kelainan lain dalam rongga mulut? Nah, semoga tidak ada, kelainan-kelainan seperti itu, jadi sepertinya aman sih, tidak hanya dari lambung saja sih, gitu. Baik, dokter. Dan langsung ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Penyakit mulut apa saja yang paling sering menyebabkan halitosis itu sendiri, Dok? Baik, untuk penyakit mulut sendiri itu ada beberapa macam ya. Mhm. Bukan penyakit mulutnya sih, kelainan sistemik Mhm. ibaratnya. Itu ada beberapa macam yang bisa menyebabkan ke arah halitosis. Yang pertama mungkin sudah dijelaskan tadi tentang, lambung ya, Lambung. lambung itu bisa, terus ada juga, ginjal. Jadi kalau Mhm. ginjal itu juga kelainan ginjal ketika dia tidak bisa menyaring zat-zat, hasil metabolisme tubuh Mhm. itu menghasilkan, ureum. Jadi ketika, eee, apa urin itu masuk peredaran darah, kemudian masuk ke dalam kelenjar air liur, kemudian keluar dari kelenjar air liur itu ke dalam lingkungan rongga mulut. Nah, itu juga nafasnya seperti berbau amonia. Itu menjadi tanda awal kita mengenal bahwa seseorang ini ada kelainan ginjal apa tidak, seperti itu. Mmm. Ketika itu ditemukan, ya perlu penanganan yang komprehensif dengan spesialis lain juga terkait dengan manifestasinya nanti ke depannya di dalam rongga mulut itu apakah ada temuan sariawan yang mengarah ke kelainan ginjal, itu juga bisa dicek. Kemudian selain ginjal, pencernaan, ada juga di jalur pernafasan kita. Jalan Mhm. pernafasan kita juga banyak, bisa menimbulkan bau mulut, misalnya di sinus, misalnya bisa sinusitis. Mhm. Kemudian Mmm. adanya peradangan pada tonsil, bahkan pada paru. Ketika pada paru juga bisa menimbulkan jalur pernapasan kita, misalnya ada kelainan di paru, bisa menimbulkan, kelainan seperti hepatitis juga. Maaf, halitosis juga. Jadi, paru yang tidak sehat kan banyak tuh tandanya misalnya, sesak nafas seperti itu Mmm. perlu diperiksakan juga. Nah, itu bisa mempengaruhi jalan nafas dan akhirnya keluar melalui rongga mulut juga bau. Jadi itu sebagai screening awal, selain penyakit paru, ginjal, diabetes, jadi kaitannya banyak dengan si halitosis ini. Jadi tidak hanya sekedar
mulut bau berarti dia jarang sikat gigi. Jangan menjudgment seperti itu. Jadi perlu kita tanya riwayat medisnya, kita melakukan wawancara ya, anamnesa dulu. Sebenarnya beliaunya atau pasien ke sini ini karena hanya sekedar bau mulut saja, atau kita harus menggali lebih dalam lagi, apakah karena dia jangan-jangan dia diabetes, jangan-jangan dia kelainan ginjal, jangan-jangan dia kelainan paru atau sinusitis. Jadi cukup panjang perjalanan untuk menemukan penyebab atau etiologi utama daripada si halitosis ini. Makanya klasifikasi dari halitosis itu sesuai artikel terbaru itu memang ada banyak, ada 5 tepatnya, dari apakah dia kelainan paru, kelainan ginjal, kelainan darah, kelainan dalam rongga mulut sendiri, atau hanya, nah ini psikosomatis juga nih, karena dia memang sedikit ada namanya halitofobia. Jadi dia takut dengan subjektif saja gitu. Jadi ada dulu pasien saya, sebenarnya dia tidak apa-apa, sudah kami lakukan pemeriksaan, sudah tidak bau sebenarnya, sudah saya bau gitu. Pemeriksaannya namanya organoleptik gitu, jadi dihembuskan napas, pokoknya mulut saya bau gitu. Jadi kami bingung gitu. Ya udah, kita lakukan pemeriksaan, anamnesis, nihil semua, tidak ada kelainan apa-apa. Kemudian sampai-sampai saking fobianya, ini sedikit cerita, sampai dia tetangganya menyalakan AC pas dia di kamar tamu, dikira dia menyalakan AC karena bau mulut dari ibu. Jadi saya bingung. Jadi kami tetap laksanakan ini dan kami sudah lakukan pemeriksaan. Nah, pelan-pelan kita pendekatannya juga pendekatan yang baik ya, harus sabar seperti itu, bahwa bau mulut ini mungkin tidak ada kaitannya dengan penyakit sistemik yang ibu rasakan pada pasien itu. Mungkin hanya perasaan ibu saja. Ya, harus sabar seperti itu pendekatannya. Jadi ibunya ya semoga bisa menerima waktu itu. Jadi cukup panjang lah ceritanya kalau bisa diceritakan itu. Ya. Gitu. Baik dok. Dan kadang kan kita sering merasa, apalagi kalau misalkan bulan puasa ya dok, mulut kita kan kering ya, otomatis itu kan menyebabkan bau mulut ya dok ya. Otomatis. Itu gimana dok? Jadi kalau kita puasa tentu saja kebutuhan cairan juga kurang bisa maksimal untuk hidrasi kita, yang misalnya ya sesuai saya sampaikan tadi, misalnya 40 ml per kilogram berat badan gitu. Cuma dalam puasa kita tidak memenuhi kebutuhan cairan itu, jadi otomatis air liur dalam tubuh kita itu menjadi berkurang sangat banyak. Nah itulah ketika mulut kering, air liur berkurang, akhirnya kuman-kuman memecah kuman dalam bakteri rongga mulut itu banyak ya, jutaan gitu. Jadi dia akan memecah sisa makanan gitu menjadi gas yang saya bilang tadi, gas volatil sulfur compound namanya. Itu terdiri dari hidrogen sulfat, metil merkarpan, dan dimetil sulfat. Jadi gas-gas ini menjadi aktif dan mengeluarkan keluar itu menjadi suatu bau mulut seperti itu. Tapi itu masalah karena itu normal, karena itu fisiologis, karena kita juga dalam kondisi puasa ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Jadi setelah buka puasa ya kita kembali memenuhi kebutuhan cairan kita. Kecuali misalnya memang ada penyakit sistemik yang saya bilang, ataupun juga ada satu lagi nih yang cukup menarik juga, yaitu adanya autoimun, yaitu Sjögren's syndrome. Itu juga mengarah kepada berkurangnya air liur dalam rongga mulut kita. Jadi Sjögren's syndrome ini ditandai dengan mata yang kering dan air liur yang berkurang. Jadi itu penyakit autoimun. Nah, pemeriksaannya sudah komprehensif, selain dengan dokter gigi spesialis penyakit mulut, juga dengan spesialis penyakit dalam alergi imunologi. Jadi bagaimana cara mengatasi dan menegakkan diagnosis itu. Nah, setelah terdiagnosa si autoimun, nah baru kita melaksanakan pengobatan selanjutnya. Seperti itu. Oke, baik dok. Dok, mungkin ada pertanyaan ya dok ya. Sebenarnya faktor usia gitu berpengaruh nggak sih dok untuk bau mulut ini dok? Cukup. Kayaknya seiring bertambahnya usia gitu kan ya dok ya, otomatis kayaknya sering deh kayak ngerasa mulut kering. Itu sebenarnya pengaruh nggak sih dok untuk bau mulut itu? Cukup berpengaruh, makasih pertanyaannya. Jadi selain itu juga usia, terus penyakit sistemik itu juga sangat berpengaruh. Ketika usia tentu saja kerja daripada organ-organ, terutama yang menghasilkan air liur, itu juga menurun. Terus juga penggunaan pada pasien-pasien yang sudah lanjut usia juga
kadang-kadang tuh banyak mengkonsumsi obat-obatan. Obat-obatan atau disebut dengan polifarmasi. Obat-obatan ini yang bisa menekan fungsi daripada kelenjar air liur kita. Jadi ketika obat-obatan itu masuk dalam pengobatan jangka waktu panjang, misalnya contohnya antihipertensi, seperti itu. Banyak orang tua yang hipertensi kan. Hipertensi. Iya, itu menurunkan fungsi air liur. Gitu. Itu namanya obat-obatan yang serogenik kalau kami istilahnya. Jadi menyebabkan serostomia atau mulut kering. Jadi cukup berpengaruh sih untuk usia ini. Nah, tetap kita harus mengoptimalkan daripada pasokan cairan dalam rongga mulut ya. Dan tentu saja kalau bisa kita harus konsultasi juga nih dengan spesialis penyakit dalam juga yang memberikan obat-obatan. Apakah ada obat-obat lain yang bisa kita pakai seperti itu, atau beliaunya yang meresepkan sehingga obat-obatan tersebut tidak mempengaruhi fungsi air liur juga, seperti itu. Ya, baik dokter, mungkin kita akan jeda sejenak ya dok ya. Nanti akan kita lanjutkan kembali JJMers. Bagi JJMers yang mungkin tidak bisa mendengarkan siaran langsung kita di radio JJM ya, 107,7 FM, JJMers bisa melihatnya di kanal YouTube kita di JJM Radio, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya, agar tentunya JJMers tidak ketinggalan. Dan kita akan jeda sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan dokter. Ya, JJMers kembali lagi di Seller News ya, bersama Nina dan juga Dokter Gigi Putu Gede Ari Syasha ya dok ya, SPP PM ya, tapi bukan polisi militer ya, JJMers. PM-nya apa tadi dok? Penyakit mulut. Penyakit mulut. Ya dokter, sebelum kita lanjut kembali ke pertanyaan-pertanyaan ya dok, kita jeda ya dok, karena ada pertanyaan nih dari JJMers yang sudah masuk nih dok. Sepertinya banyak yang tertarik nih dengan tema kita dok, bau mulut. Selamat pagi dokter, saya Maura di Ceger. Dok, mau tanya dong, kenapa setiap kali saya sudah gosok gigi, bahkan nih berkumur dengan larutan yang sering dijual di luar, tapi kok bau mulut saya masih terus ada? Apakah ada yang salah dengan mulut atau pencernaan saya ya? Jadi sering kali malu saya dok kalau mau berbicara dengan orang lain. Terima kasih Kak Nina dan Dokter Putu. Silakan. Baik, saya izin menyapa dulu dengan Mbak Nina ya, Mbak? Maura di Ceger. Baik Mbak Maura, terima kasih atas atensinya sudah mendengarkan JJM Radio. JJM Radio. Mungkin saya bisa sedikit jelaskan tentang rasa bau mulut. Nah, ini sebenarnya untuk menegakkan diagnosis daripada halitosis atau bau mulut itu tidak cukup hanya dengan sekedar berbincang sedikit gitu. Jadi kita harus apalagi di penyakit mulut itu harus benar-benar menegakkan suatu diagnosis itu perlu pertanyaan yang lebih tajam seperti itu. Apakah misalnya merasakan bau mulut secara berlebihan gitu. Nah, yang merasakan itu sebenarnya apakah lawan bicaranya atau mbaknya sendiri. Nah, seberapa sering gitu, seberapa lama yang mbak rasakan seperti itu? Apakah sudah lebih dari beberapa bulan ataupun sudah setahun? Nah, terus yang ibaratnya yang menyebabkan bau mulut ini apakah dari lambung gitu pertanyaannya. Nah, kembali lagi kita harus tanya dulu apakah ada selama ini ada masalah di lambung, masalah pencernaan, ada GERD misalnya, ataukah misalnya kalau pencernaan kaitannya dengan bagaimana tubuh metabolisme makanan seperti itu. Apakah ada kelainan pencernaan misalnya ada diare yang berkepanjangan, terus misalnya penurunan berat badan. Jadi ketika itu terjadi, ya mungkin salah satu penyebabnya ya bisa dari situ juga. Namun itu bukan seperti yang saya bilang tadi 80-85% itu merupakan munculnya bau mulut itu dari dalam kondisi rongga mulut kita sendiri. Nah, sisanya itu baru dari kelainan-kelainan yang lain, misalnya dari lambung kah, yang mungkin mbaknya concernnya di situ di lambung, atau mungkin bisa dicek juga kesehatan rongga mulutnya sendiri. Misalnya apakah rutin meriksa kontrol ke dokter gigi pribadinya, apakah rutin apa tidak. Misalnya apakah sudah pernah
sikat lidah, atau enggak di gusinya apa ada kelainan, apakah ada gusi berdarah, gigi goyang, gigi yang tidak diganti, itu kan goyang juga. Nah, gigi goyang berarti ketika gigi tidak diganti, gigi-gigi yang sudah ada itu akan mengisi celah gigi yang hilang. Nah, itu terjadi ibaratnya ada space di sana, space antar gigi-gigi yang lain. Nah, itu bisa menjadi akumulasi makanan. Nah, jika ada yang seperti itu, berarti perlu perawatan. Misalnya selain sosok gigi, sikat lidah, ada penggunaan oral hygiene dengan menggunakan dental floss. Jadi sela-sela gigi dibersihkan. Sela-sela gigi dibersihkan dengan benang gigi, mungkin sudah banyak ya di pasaran, jadi bisa dibersihkan. Sela-sela giginya itu rutin dilaksanakan. Nah, penggunaan obat kumur, nah obat kumurnya seperti apa kita tidak tahu juga. Nah, jadi beberapa obat kumur dianjurkan banyak ya, tapi tidak boleh dipakai sesering mungkin. Itu akan membunuh flora normal. Jadi dalam rongga mulut kita itu ada namanya flora normal. Jadi memang alami, ada sejak lahir di situ. Kalau kita menambahkan obat kumur yang secara berkepanjangan, itu akan merubah daripada si flora normal ini. Misalnya bakterinya tambah banyak, atau bakterinya sedikit, jamurnya yang tambah banyak. Nah, jamurnya sedikit, zat-zat lain atau spesies lain yang tambah banyak. Nah, bakteri-bakteri lain kan ada anaerob, aerob yang memerlukan oksigen untuk hidup, yang tidak memerlukan oksigen. Nah, itu jadi semakin merubah daripada suasana dari dalam rongga mulut. Sebenarnya si saliva sendiri itu punya kapasitas buffer namanya. Buffer itu dia akan menormalkan asam. Jadi begitu asamnya terlalu banyak, si saliva atau air liur itu akan menurunkan. Jadi kondisi yang normal, kita lakukan pemeriksaan pH namanya, pH-nya 7. Jika terlalu asam, dia mudah terjadi karies atau lubang-lubang pada gigi. Nah, itu juga tidak boleh dirusak itu flora normal itu. Jadi kita sebenarnya yang paling penting adalah menjaga hidrasi cairan dalam rongga mulut, air liur kita. Nah, air liur kita sendiri sebenarnya ada pemeriksaannya. Kalau dari spesialisasi penyakit mulut sendiri itu ada banyak pemeriksaan. Salah satunya adalah pemeriksaan laju alir daripada saliva. Jadi per menit berapa gitu misalnya. Itu diukur menggunakan tabung corong. Nanti jika misalnya mau mengukur apakah air liur saya kering apa enggak nih, kurang apa enggak. Ya udah kita ukur pemeriksaan air liur menggunakan corong, ditampung dalam waktu 5 menit. Nah, nanti dirata-ratakan per menitnya berapa. Jika di bawah 0,1 ml per menit itu sudah tergolong hiposalivasi, jadi hipo, kurang air liurnya. Ketika air liurnya kurang, otomatis ya seperti tadi, kembali lagi ke atas, bakterinya lebih banyak, memecah asam, akhirnya mengeluarkan gas-gas yang bisa menyebabkan bau mulut. Ya, baik dok. Mbak Maura mungkin karena kan pemeriksaannya itu harus ada tahap-tahapannya ya dok ya. Mungkin kalau memang sudah terganggu sekali bisa datang ke vaskes terdekat ya dok ya. Tapi tidak semua vaskes ada sih ya dok ya, pemeriksaan ini ya dok ya? Tidak ada, jadi itu memang dilakukan oleh spesialis penyakit mulut, bisa ke Ladogi. Bisa ke Ladogi Mbak Maura ya. Tempatnya lumayan jauh kalau dari sini. Ya dok, terima kasih untuk Mbak Maura ya. Kemudian selanjutnya dari Sari di Cilangkap. Waduh, cewek-cewek nih ya dok ya yang bertanya. Temanya bagus yang ini Kak Nina, aku Sari di Cilangkap. Kak bisa bertanya dengan Dokter Putu, kenapa saya seringkali sariawan dan apakah ada hubungan sariawan ini dengan bau mulut ya? Karena jadi nggak pede nih. Gimana dok? Nah, baik, untuk sariawan sendiri, terutama saya ucapkan terima kasih dulu pada Mbak Sari di Cilangkap ya, berarti dekat sini ya Mbak. Dekat. Jadi sariawan sendiri itu ada berbagai macam. Jadi kalau kami menyebutnya itu sariawan itu luas banget. Sariawannya seperti apa? Apakah dia munculnya kecil-kecil, ataukah dia munculnya didahului oleh gelembung atau lentingan, gitu. Apakah karena dia trauma? Jadi, nah kalau Mbak Sari mungkin masih di bawah 20 tahun atau masih remaja gitu. Apakah ada faktor genetik misalnya dari orang tuanya atau dari kakaknya, kakak adik juga sariawan atau nenek atau siapa. Nah, itu wajar-wajar saja sih sebenarnya sariawan itu, tapi jika yang perlu diperhatikan adalah sariawan yang tidak kunjung sembuh dalam waktu lebih dari 2 minggu. Sebenarnya sariawan itu kalau yang sariawan biasa itu bentuknya bulat seperti itu, dikelilingi dengan kemerahan sedikit gitu, dengan dasar yang putih keabu-abuan, itu sebenarnya kita menyebutnya aptos gitu. Jadi aptos ini sebenarnya jika tidak ada kelainan sistemik atau penyakit dalam atau lain sebagainya, dia akan sembuh 7-14 hari, itu sembuh dia. Ini self-limiting disease. Nah, yang perlu diwaspadai adalah banyak hal. Yang pertama adalah bagaimana kecukupan daripada gizinya.
bagaimana pola istirahatnya, bagaimana Mhm. pola hidrasinya, apakah dia sebelumnya ada penyakit-penyakit lain yang menyertai, seperti itu. Ada juga kaitannya dengan autoimun lain. Mhm. Jadi cukup luas. Nah, jika sariawannya Mbak Sari ini dia sembuh dalam 7 sampai 14 hari dan tidak tidak menetap di situ, misalnya dia muncul di tempat yang lain atau dengan bentuk yang sama dan juga sembuh, ya paling tidak ada yang perlu sangat dikhawatirkan. Mhm. Mungkin banyak juga itu yang sariawan tapi karena stres juga. Stres. Stres ya, stres itu juga salah satu faktor predisposisi Mhm. daripada si sariawan itu. Jadi ketika sariawan terjadi ataupun tidak melalui suatu mekanisme eh, yang perlu kita highlight gitu, ya Mhm. muncul-muncul aja gitu. Tidak terus jumlah kecil-kecil cuma satu dua berpindah-pindah tempat gitu, aman aja. Tapi jika sariawan ini misalnya tidak sembuh-sembuh sampai 14 hari, terus apalagi kondisinya stres, faktor Mhm. hormonal juga bisa, nah itu juga bisa memperparah si sariawan. Mmm. Jadi ketika sariawan itu tubuh kita merespon dengan memunculkan yang namanya hormon steroid juga dari dalam tubuh kita. Nah, itu juga harus ditekan supaya tidak sariawannya menjadi tambah lama, tambah besar seperti itu. Mhm. Tetap yang terpenting adalah selain mengelola stres, hidrasi, makanan, minuman, terus cukupan cairan adalah ya menjaga kebersihan rongga mulut. Jadi misalnya rongga mulut itu sangat penting, sikat gigi 2 kali sehari Mhm. minimal dan menggosok lidah. Tetap diwaspadai juga itu karena pasien-pasien dia fokus ke sariawan terus gosok giginya kurang seperti itu. Jadi Oke. tetap jaga ya gitu. Baik, Dok. Hygiene. Untuk Mbak Sari ya yang bertanya tentang sariawan. Namanya Mbak Sari, Namanya bertanya tentang sariawan. sariawan lepas. Pas. Ya Dok, kemudian ada pertanyaan, terakhir nih dari JJ Mers, "Dok, bagaimana cara menghilangkan bau mulut? Padahal saya sudah sikat gigi secara rutin, kemudian mengganti sikat gigi 4 bulan sekali, memakai pasta gigi mint serta obat kumurnya, tapi tetap tidak mempan. Dilihat dari mengkonsumsi makanan, saya tidak pernah makan yang aneh-aneh. Apakah ada solusi untuk ini, Dok?" Lengkap sekali pertanyaannya, Dok. Baik ya, Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Iin. Mbak Iin. Nah, Mbak Iin makasih pertanyaannya dan juga sudah stay tune ya di sini. Heeh. Memang apa kadang bau mulut ini cukup menjadi concern bagi beberapa orang Heeh. gitu mungkin, tapi ada juga yang acuh tak acuh gitu kan, cuma malu mengakuinya Mhm gitu kan. mhm Cuma mhm. kita sebagai manusia tentunya ingin tampil yang perfect di hadapan orang, Betul, mhm. terus ini pede kan, pede Betul. ngomong atau segala macam. Yang pertama adalah perhatikan kecukupan cairan. Cairan tubuh Cairan, itu sangat mmm, berpengaruh karena ujung-ujungnya adalah air liur. mhm. Begitu air liur kurang, jadi si bakteri akan uh, memecah zat-zat yang ada di dalam rongga mulut kita itu menjadikan dia gas. Nah, tentunya gas-gas inilah yang berkontribusi banyak terhadap bau mulut Mhm. mulut ini. Pertama adalah namanya sulfur. Mhm. Nah, gas-gas ini juga menyebabkan apa gas inilah yang menyebabkan bau mulut. Atau kita harus juga melihat mbaknya sudah sikat gigi sudah, pakai obat kumur sudah, terus yang sikat gigi, obat kumur dan Heeh, sudah semua mengganti ya sudah sikat ganti sikat gigi. gigi ya itu sangat sangat baik banget tuh. Heeh, Nah, kadang sikat gigi aja tidak cukup, Mbak. Jadi seperti yang saya bilang, mhm eee, sela-sela giginya itu mhm. dibutuhkan dental floss. Jadi gigi di dalam rumah kalau pemikiran saya sih Mbaknya sudah oral hygiene-nya bagus, tapi ada yang Mhm. melupakan sela-sela gigi. Nah, karena sikat gigi aja tidak cukup, Mmm. jadi harus menggunakan dental floss. Jadi di sela-sela gigi dimasukin adanya benang gitu. Benang itu namanya benang gigi gitu. Jadi masuk terus di flossing, dibersihkan. Mhm. Nah, itu kalau belum pernah melakukan itu lumayan bau juga itu. Heeh. Jadi benangnya itu bau Oh. banget, Mbak. Jadi karena gigi kan berdempetan ya. Mhm mhm. Nah, kita gosok nih permukaannya. Mhm. Sisa-sisa makannya nggak kelihatan itu masuk ke sela-selanya, bahkan Mmm. sampai ke agak sedikit masuk ke akar. Mhm Itu mhm. yang bikin kadang namanya periodontitis. Jadi perio itu di dalam dokter gigi ada namanya periodontal, jaringan yang memegang gigi. Mhm Nah, itu kadang bisa radang juga, tidak hanya di gigi, tapi juga jaringan periodontal, jaringan yang mhm penyangga gigi, nyeri di gusi, tulang. mhm. Apalagi sampai terbentuk pocket periodontal. Apalagi pocketnya ini dalam,
sakit, kadang bisa bengkak, kadang enggak, kadang keluar darah tuh kalau giginya. Kalau udah keluar Iya darah betul. tuh, bukan giginya yang keluar darah, cuma gusinya. Nah, di gusi itu produk-produk darah ini sangat disukai sama bakteri, kan Mhm. protein juga tuh. Nah, itu dipecah oleh bakteri menjadilah bau mulut itu. Jadi tidak cukup hanya dengan gosok gigi, tapi dengan benang gigi juga. Tentunya yang tidak kalah penting adalah penyakit apa yang pernah diderita, misalnya apa konsumsi obat apa yang pernah yang selama ini, apakah ada konsumsi dari apa obat-obatan yang Mhm. menurunkan fungsi air liur. Terus penyakit sistemik banyak penyakit sistemik itu mulai dari kelainan hati, kelainan ginjal, kelainan apa darah. Nah itu Mhm. perlu sekali dicek, misalnya pemeriksaan darah lengkapkah ataupun eh, misalnya ada gangguan lambung ya penyakit dalam, hepar, paru-paru, sinus. Nah, kita perlu anamnesa itu. Dan itu pemeriksaannya cukup panjang ya. Jadi Betul. kita menganamnesis itu Mhm. tidak hanya oh bau mulut nih, ya udah kumur ini ya nggak bisa kayak itu. Jadi harus benar-benar continue dilaksanakan pemeriksaan ya check up lah seperti itu. Check up beberapa bulan sekali, ya 6 bulan sekali, cek atau setahun sekali deh minimal cek darahnya, cek apa kesehatan secara umum ya. Misalnya pada pasien-pasien diabetes, tiba-tiba pengen sering makan yang banyak, polifagi, polidipsi, banyak minum, banyak makan, banyak kencing, itu udah mulai tanda-tanda. Terus pada pasien ginjal, kaki-kaki bengkak tuh, Mhm. kaki-kaki bengkak, terus itu mulai tanda-tanda ginjal kan, jadi perlu Mmm, dicek juga seperti itu. Jadi perlu pemeriksaan yang komprehensif ya Mbak, jadi tidak betul. tidak hanya bisa mengobati bau mulut yang dalam gigi saja, Mhm. dalam rongga mulut maksud saya. Gitu. Ya, intinya harus tetap dilakukan pemeriksaan ya, Dok, ya, Betul step saya. by step. Dan Dokter, pertanyaan ini berkaitan dengan penugasan kita ya, tentunya sebagai prajurit TNI Angkatan Laut ya, Dok, ya. Dan juga tentu saja memiliki masalah dengan, mulut ataupun bau mulut ya, Dok, ya. Dan Dok, mengapa kesehatan rongga mulut ini menjadi bagian penting dari kesiapan prajurit TNI Angkatan Laut khususnya, Dok? Gimana, Hmm, Dok? baiklah, ini berkaitan dengan apa jati diri TNI Iya, ya. betul. Sebenarnya kalau seluruh tentara Indonesia pasti akan mengalami penugasan, baik di Mhm. Ya. kapal atau penugasan keluar. Jadi kalau sudah penugasan-penugasan seperti itu, yang bisa saya sampaikan adalah sebelum memulai penugasan, alangkah Mhm. baiknya dicek dulu kesehatan gigi dan rongga Mhm. mulutnya. Tidak cuma gigi, tapi semua rongga mulut, bahkan pemeriksaan lengkap. Mhm. Pemeriksaan lengkap, karena kalau kita sudah berada di medan tugas, itu artinya Mhm. kita harus siap. Betul. Ketika terjadi kendala, itu akan mengganggu penugasan kita dan tidak menemukan hasil yang sesuai diharapkan. Mhm. Jadi tetap dilaksanakan misalnya pemeriksaan kesehatan sebelum pratugas. Nah, tentunya kita sebagai dokter gigi, saya sebagai dokter Mhm. gigi di Angkatan Laut akan melaksanakan yang namanya pemeriksaan dulu. Silahkan melakukan pemeriksaan klinis, Mhm. apapun keluhannya selagi masih dalam suasana yang tidak terlalu gawat atau apa, periksakan gigi, segera ke ladogi misalnya atau ke Iya, vaskes-vaskes betul. terdekat. Jadi kita bisa monitor gimana kondisi giginya, gimana kondisi rongga mulutnya. Selain itu pemeriksaan-pemeriksaan lain kami rasa cukup sering dilaksanakan ya Mhm. sebelum pratugas, jadi untuk menentukan kesiapan prajurit itu sendiri, seperti itu Mbak. Mhm. Kita juga kan untuk setahun sekali juga ada uric test ya, Dok, ya, pastinya juga sudah diperiksa ya untuk tapi gigi aja sih ya, Dok, ya. Ya, baik dokter, karena waktu kita tidak banyak ya, untuk pertanyaan terakhir nih dok, ada pesan yang ingin dokter sampaikan mungkin kepada JJMer semuanya ya, untuk para prajurit TNI Angkatan Laut juga menjadi ini satu dok, silahkan. Baik ya. Izin menyampaikan pesan. Pertama-tama ucapkan terima kasih atas Mhm. kesempatan yang diberikan kepada kami, spesialis penyakit mulut, mungkin cukup langka Iya terdengar, betul banget dok. cukup langka terdengar. Nah, pesan kami, segala sesuatu yang ada di dalam rongga mulut, baik gigi dan jaringan Mhm. lunak, itu saling berkaitan dengan berbagai macam kelainan-kelainan di dalam tubuh kita. Jadi tidak hanya melulu tentang gigi, ataupun tentang gusi, ataupun tentang mukosa seperti itu. Jadi Mhm. itu ada kaitannya, dan jangan lupa pemeriksaan keseluruhan tubuh kita, Mhm. baik itu metabolisme apa segala macam, darah, sistem pencernaan, sistem pernapasan Mhm. itu dilakukan secara berkala. Berkala, dan apapun itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Jangan Betul. memaksakan seperti itu, jangan memaksakan sesuatu atau jangan menyepelekan sesuatu yang terlihat tidak
ya tidak apa-apa seperti itu. Ini Mhm. campak biasa, tapi menjadi suatu awareness atau peringatan kepada kita ketika ada terjadi kelainan dalam rongga mulut, berarti ada sesuatu juga di Mhm. dalam tubuh kita yang lain. Itu sebagai penanda. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap menjaga pola hidup sehat, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, makan kesehatan yang bergizi, Mhm. sehingga kita dapat optimal dalam menjaga tugas dan melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk mencapai hasil yang memuaskan. Seperti itu. Ya. Baik, dokter, terima kasih untuk waktunya dan berbagi informasi dengan kita ya. JJ-Mers yang sudah beratensi tadi juga Nina ucapkan terima kasih banyak. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di Seller News di pagi hari ini dengan tema Hari Halitosis ya dok ya. Bersama Dokter Putu. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter bisa bermanfaat dan juga tentunya menambah wawasan ya untuk JJMers semua. Amin. Tetap hubungi layanan kesehatan terdekat ya jika JJMers mungkin mengalami masalah-masalah ya dok ya dengan rongga mulut. Ya, terima kasih. Nina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jales Seva Jayamai. Justru di laut Kita kita jaya. jaya. Terima kasih.